namanya pungli. Hentikan yang namanya pungli, terutama yang berkaitan dengan pelayanan pada masyarakat. Komandan Satgas Sapu Bersih Pungli, Wiranto, menegaskan arah kerja tim yang dipimpinnya. Beberapa waktu lalu dia menegaskan tentang arah kerja tim yang kemudian dipimpinnya. Mari kita simak pernyataan Wiranto yang juga Menko Polhukam berikut ini. Karena itu Satgas ini tetap nanti akan kita utamakan aparat kepolisian. Kemudian kita juga akan membuka satu sistem laporan cepat dan langsung lewat online, ya, sedang digarap, bahwa masyarakat dimanapun, siapapun, pada kasus pungli tingkat apapun itu langsung bisa punya akses melaporkan kepada Satgas yang di pusat, ya, sehingga segera dapat ditangani. Begitu, mudah-mudahan begitu. Nah, kemudian sebutan operasi pemberantasan pungli ini memang Presiden mengharapkan bahwa pungli ini bisa disapu bersih, ya, dari kehidupan kita sebagai bangsa yang lagi membangun. Oleh karena itu nama resmi nanti adalah Saber Pungli, ya. Saber Pungli. Jadi Saber Pungli itu singkatan Sapu Bersih Pungli. Saya pikir singkatannya apa, Saber Pungli, ternyata sapu bersih. Tapi ada pengaduan online, ada pengaduan, iya, ada hotline untuk pengaduan, itu cukup membantu? Ya, Saber Pungli itu mengingatkan kita dulu ada juga istilah sapu jagat. Pada masa itu dulu. Ya, soal efektivitas ini memang kita berharap ya dengan penggunaan medsos yang sekarang berkembang sangat luas, semua orang sudah memiliki gadget dan lainnya, itu banyak sekali, mestinya pelaporannya jauh lebih sederhana. Yang menjadi concern kita adalah ketika Pak Menko Polhukam tadi bilang nanti kita teruskan tugaskan untuk polisi, kemudian kan selalu menjadi pertanyaan selama ini soal kinerja polisi, Pak Martin. Orang lalu takut apa iya gitu. Seperti tadi kan surveinya apa dari data Pak Laude tadi mengatakan bahwa 52% itu berkaitan dengan penegak hukum. Itu sama dengan membersihkan lantai dengan sapu kotor, kan itu ceritanya. Lalu kemudian jadi kita pesimis begitu. Gimana kira-kira? Kata Pak Martin tadi sudah bersih-bersih dulu sendiri. Baru tiga. Sebelum saya ke Pak Laude, ke Pak Martin dulu. Ya, memang Bapak Kapolri sekarang itu salah satu dari 5 Komander West-nya itu reformasi kultural. Jadi kalau memang masyarakat keberatan untuk melapor itu patut dilihat dari bagaimana nanti akan dijadikan saksi, dipanggil sebagai saksi. Nah, itu berhadapan dengan secara kultur. Banyak orang malas berurusan dengan polisi, Pak Martinus. Nah, seperti itu yang lebih mahal dari suapnya. Lebih mahal dari suapnya. Ya, itu yang menjadi satu perhatian dari Bapak Kapolri, penekanan ke dalam untuk reformasi kultural ini. Nah, termasuk nanti kalau misalnya memanggil orang-orang yang akan dijadikan saksi, ini juga yang harus memang menjadi petugas-petugasnya nanti akan khusus dan dilatih untuk kulturnya juga lebih baik, lebih sopan. Membangun trust satu hal, kemudian memberantas hal yang lain, Pak Laude. Ya, betul. Iya. Jadi memang problem ya. Jadi kita fokus saja pada ini gerakan yang positif untuk bangsa ke depan. Saya kira kita lupakan barangkali sementara dengan kondisi internal penegak hukum kita yang menurut laporan ke Ombudsman itu lebih dari 50%. 50 sekian persen. Yang dilaporkan itu sebetulnya bermasalah. Gitu ya. Baru yang dilaporkan saya lagi. Tapi skenario ke depan seperti apa nih sebetulnya? Ini pungli ini sebetulnya terkait dengan kultur dan struktur. Kulturnya itu adalah kebiasaan yang sudah dari dulu. Kan saya kira pernah juga itu si almarhum Muhtar Lubis, yaitu mentalitas bangsa Indonesia, manusia Indonesia, salah satunya menarabas, jalan pintas dia. Ini kultur dan diperkuat oleh kultur di tingkat lokal. Sebetulnya masyarakat kita itu memberikan, berterima kasih sebetulnya. Tapi dieksploitasi oleh kalangan aparat di tingkat bawah sampai tingkat atas. Nah, ini sudah membudaya kultur bawaan dan diperkuat lagi dengan penegasan tingkat struktur. Dan pimpinannya kemudian tidak menjadi contoh yang baik. Apa yang saya mau katakan pada pimpinan tidak menjadi contoh yang baik? Ketika tradisi beli kendaraan dalam dunia politik seperti sekarang ini kan pemilu kada ini. Jadi melahirkan pemimpin yang kemudian sebetulnya dia pasti tolerir dengan ada soal kultur, ada soal struktur.
Nah, sekarang Presiden memulainya dengan ketika sudah membentuk Satgas, sesudah itu ada operasi tangkap tangan begitu istilahnya ya. Kemudian datang dan mulai kali ini, sekarang ini jangan ada lagi pungli. Ya saya sih ampuh itu ya, untuk ini tergantung ya. Menurut saya apakah ada follow up dari kejadian ini? Karena kan upaya seperti ini udah berkali-kali dari zaman Pak Domo, Opstip, Operasi Sapu Jagat, macam-macam ya. Kalau menurut saya begini, saya ingin kaitkan dengan kultur tadi ya. Jadi sekarang tuh yang dikejar-kejar yang menyimpang kan, yang melakukan pemungutan, memberi pelayanan buruk, minta uang, itu tangkepin gitu. Tapi bagaimana dengan yang baik, pelayan yang memberikan pelayanan baik? Apa rewardnya gitu? Nggak tahu kan? Jadi menurut saya, kalau kita belajar dari inilah Uber atau GrabCar atau GoCar gitu, atau Gojek. Kasih bintang. Kalau kita harusnya tidak hanya memberi sanksi bahwa ini jelek pelayanan, tapi kalau yang bagus, supaya bagus. Supaya saya ngebayangin ini anak buahnya Pak Martin gitu misalnya. Melayani dengan sangat bagus. Ya kan? Itu Pak Martin sibuk di luar mana nggak tahu dia, kecuali orang lapor ke dia kan. Tapi sementara orang bayar dapat dia dapat uang, yang nakal ini dapat uang, terus dia bagi-bagi ke atas. Oh, komandannya pun ikut senang kan kebagian gitu. Ini kan jadi insentifnya menimbulkan kultur yang tadi. Tapi bayangin kalau kita pakai sistem kayak Uber gitu. Nanti kinerjanya Pak Martinus gitu, misalnya dilihat dari komandannya, anak buahnya yang pelayanannya menyenangkan masyarakat, bintang 5-nya ada berapa? Wow, cepet naik pangkat, sekarang naik brigjen, dipercepat. Wah, kan akan lain. Iya kan? Jadi jangan hanya ibaratnya jangan hanya pemukul ya, tapi jangan hanya racun, harus ada madunya juga. Kalau enggak jalan. Iya, jadi nanti saya membayangkan di setiap pelayanan publik itu ada ini tombol gitu, dapat berapa bintang gitu. Nggak usah tombol, bahkan bisa ini aja yang kayak smile itu loh, koin, masukin ke kotak sini sangat memuaskan gitu. Yang terjadi sebetulnya kan di lapangan begini Mas, siapa yang kuat setoran pada bos, dia cepat dapat bintang. Kira-kira begitu, dia cepat dapat naik pangkat, bukan hanya di kepolisian. Maksud saya itu terjadi di mana-mana. Bos itu kayak Godfather yang kemudian duduk saja begitu, lalu kemudian terima setoran. Kayak kanjeng lah, kayak kanjeng taat. Saya ingat yang kena tangkap OTT itu juga mengatakan bahwa bosnya, untuk setor bosnya kan? Setor bosnya. Ya itu tadi benar Mas Laude untuk mengatakan bahwa ini adalah persoalan struktur. Karena itu menurut saya sudah benar Presiden memulainya dari situ. Lalu mengancam seperti ini. Cuman kan pertanyaannya seperti apakah ini akan efektif, tergantung apakah ini akan continue dan sangat serius. Karena saya terus terang ya, ketika kemarin itu Presiden begitu kan masih ada yang bilang, masa sih Presiden harus turun begitu. Tapi ketika kita lihat eskalasinya besar, walaupun kecil-kecil, tapi itu banyak sekali, rasanya memang kita harus kembali teringat dan kemudian kembali merenung untuk kemudian memperbaiki diri. Cuman apakah bangsa ini mau, Pak Laude? Apakah akan continue dan apakah akan serius? Ada sebelah sini yang pelaksananya soalnya, Pak Martinus. Ya saya kira ini serius ya. Apalagi Bapak Presiden sudah datang ke TKP, kemudian memberikan support. Sehari sesudah itu ada 20 sekian pegawai yang kemudian dipecat gitu kan. Ya, itu kan bagian dari sebuah tindak lanjut. Tidak harus berhenti ya. Sekarang di wilayah-wilayah itu sudah ada laporan-laporan. Laporannya tidak hanya di bidang lalu lintas saja. Di masyarakat yang merasa keberatan. Seperti misalnya yang ramai juga ada masyarakat yang dibawa ke Polsek gara-gara nasinya mentah. Gitu. Itu menjadi satu penindakan juga terhadap personil itu. Tapi saya apa yang disampaikan Pak Bambang boleh juga ya. Luar biasa saya kira itu menjadi. Nanti Pak Martinus cepat sekali naik. Karena memang ada punishment dan reward kan kita pelajarin teori punishment dan reward itu kan ada. Kita selalu pada punishmentnya, rewardnya yang memang belum kita pikirkan. Ya, Pak, saya nyambung itu Pak. Saya ingat waktu ada anggota Bapak yang ketembak di Tamrin itu. Dia kan seorang provos. Ya. Kita kirim wartawan. Waduh, wartawan dari saya tuh kagum. Wah ini kayaknya provos yang lurus. Ternyata. Tetapi kan selama ini nggak ada yang tahu. Kalau dia nggak ketembak, kita nggak kirim wartawan kita ke sana melihat gaya hidupnya. Kita nggak tahu bahwa ada seorang provos yang kelihatannya oke. Gitu loh. Nah, tapi kalau dengan ada sistem seperti Grab atau apa gitu, kan orang-orang seperti ini akan keluar langsung, ketahuan dan juga karirnya bisa naik dia sampai kena tembak. Kita sudah lagi lah kalau gitu, kami lanjutkan saat lagi.